Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai kisi-kisi penilaian akhir semester ganjil ilmu pengetahuan alam kelas 9 ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai apa saja sih soal-soal yang akan keluar di PAS ganjil ini. Kita mulai ya. Baik, yang pertama adalah tentang ciri-ciri pembelahan mitosis. Kita tahu ada beberapa ciri pembelahan mitosis. Yang pertama adalah menghasilkan 2 sel anakan, ya. Kemudian jumlah kromosomnya sama dengan induknya. Terjadi pada sel-sel tubuh. Kemudian berfungsi dalam menambah jumlah sel. Berarti dia berperan dalam proses pertumbuhan dan regenerasi sel. Itu ya yang harus kita ingat di ciri-ciri pembelahan mitosis. Kemudian yang kedua adalah organ dan fungsi dari organ reproduksi pria. Nah, di sini ada gambar mengenai organ reproduksi pria. Kita mulai dari yang paling penting, yang ini ya. Ini kita sebut testis, di mana fungsinya adalah untuk menghasilkan sel gamet jantan atau menghasilkan sperma ya. Kemudian di sebelah atasnya ini ada epididymis untuk mematangkan sperma. Kemudian ada vas deferens ya sebagai saluran sperma. Ada vesicula seminalis untuk menyimpan sperma sementara. Ini adalah kantung kemih. Lalu ada kelenjar prostat untuk menghasilkan lendir dan cairan semen ya. Kemudian ada uretra, saluran tempat keluarnya sperma dan urin. Oke, itu tadi nama organ dan fungsi organ pada organ reproduksi pria. Ini diingat-ingat lagi. Kemudian yang ketiga adalah penyakit pada sistem reproduksi dan penyebabnya. Nanti kan bisa baca apa aja sih penyakit di sistem reproduksi itu, dari mulai HIV, AIDS yang disebabkan oleh AIDS disebabkan oleh virus HIV atau human immunodeficiency virus. Kemudian ada juga sifilis atau raja singa yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum ya. Kemudian ada juga keputihan yang disebabkan oleh bakteri Candida dan sebagainya. Oke. Kemudian cara menjaga kesehatan reproduksi. Nanti kan boleh baca-baca gimana sih cara menjaga kesehatan reproduksi baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Selanjutnya adalah tentang perbedaan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan generatif. Kita tahu vegetatif itu tidak melibatkan sel gamet, sedangkan generatif itu adalah melibatkan sel gamet ya. Nah, contoh dari perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif contohnya cangkok, tunas ya. Sedangkan generatif itu dengan melibatkan biji. Apa sih perbedaannya? Untuk yang vegetatif dia cepat tumbuhnya, relatif lebih cepat, sedangkan yang generatif itu lama tumbuhnya. Kemudian untuk sifat keturunannya sama persis dengan induknya yang vegetatif. Jadi kalau kita punya mangga yang manis kemudian kita cangkok, maka hasil cangkokannya juga memiliki rasa yang manis begitu. Berbeda dengan perkembangbiakan generatif. Jadi sifat keturunannya itu bervariasi. Misalnya kita menanam mangga dari biji mangga yang manis. Nah, tumbuhan hasil dari biji itu belum tentu manis, bisa jadi masam ya, tergantung jadi bervariasi begitu. Selanjutnya yang ketiga, perbedaannya adalah untuk perkembangbiakan vegetatif itu dapat menghasilkan tumbuhan baru dengan jumlah yang banyak, waktunya singkat. Sedangkan untuk generatif itu tidak bisa menghasilkan tumbuhan baru dengan jumlah yang banyak sekaligus gitu ya. Jadi menghasilkan tumbuhannya jumlahnya terbatas. Untuk kisi selanjutnya yaitu tentang reproduksi hewan. Ya, kita tahu bahwa reproduksi hewan itu jenis fertilisasinya ada fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Fertilisasi internal itu berarti pembuahannya terjadi di dalam tubuh induknya.
Sedangkan fertilisasi eksternal pembuahannya terjadi di luar tubuh induknya. Kita kenal istilah ovipar, vivipar, ovovivipar ya. Ovipar itu adalah hewan-hewan yang bertelur. Contohnya misalnya burung, ayam, pokoknya aves ya. Kemudian vivipar ini adalah yang melahirkan, misalnya mamalia, dan ovovivipar itu adalah yang bertelur melahirkan. Apa artinya ovovivipar? Jadi ketika dia bertelur, kalau kita pecahkan telurnya maka sudah ada individu baru gitu. Tidak seperti ayam, ketika kita memecahkan telurnya kan tidak ada ayamnya ya. Nah itu kita sebut ovipar. Tapi beberapa jenis reptil, ular misalnya, itu kalau misalnya ketika bertelur kemudian kita pecahkan telurnya maka sudah ada ularnya gitu di dalam telurnya. Itu yang kita sebut sebagai ovovivipar. Nah, ini fertilisasi eksternal, artinya pembuahan di luar tubuh induknya. Contohnya pada ikan atau pisces dan katak. Ya. Jadi pada ikan dan katak ini jantannya mengeluarkan sperma ke air, kemudian si betinanya juga mengeluarkan sel telur ke air. Maka si pembuahannya atau pertemuan antara sel gamet jantan dan betinanya di air gitu. Sedangkan fertilisasi internal pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induknya. Contohnya pada kadal atau reptil, burung, ayam atau kelas aves, kucing, anjing atau kelas mamalia. Ya, kisi-kisi selanjutnya yaitu tentang teknologi reproduksi tumbuhan. Ya, setidaknya kita mengenal 3 jenis. Yang pertama adalah hidroponik. Dari kata-katanya kita tahu hidro itu artinya air. Jadi hidroponik itu adalah cara menanam dengan air sebagai media tanamnya. Tentu saja memerlukan nutrisi, namun bentuknya cair ya. Perlu pupuk dia juga, tapi bentuknya cair. Kemudian vertikultur. Biasanya vertikultur ini sebetulnya vertikultur ini merupakan kependekan dari vertikal kultur ya. Jadi vertikultur ini merupakan cara menanam dengan teknik vertikal yang cocok sekali di lahan yang sempit. Jadi kalau misalnya kita di rumah itu tidak punya halaman yang luas, maka kita bisa mempraktikkan vertikultur ini. Jadi bagaimana kita menumbuhkan tumbuhan, jadi si lahannya itu tidak mendatar tapi vertikal ke atas. Selanjutnya adalah kultur jaringan. Kultur jaringan ini merupakan cara budidaya tumbuhan dengan mengambil bagian dari tumbuhan induk, baik berupa sel atau jaringan, yang kemudian dikembangkan di media bernutrisi. Jadi misalnya kita ingin menumbuhkan anggrek, maka kita ambil sebagian sel anggrek atau jaringan anggrek, kemudian kita simpan di sebuah media agar ya yang ada nutrisinya sehingga dia bisa tumbuh. Itu kita sebut sebagai kultur jaringan. Nah, selanjutnya ada teknologi reproduksi pada hewan. Contohnya misalnya inseminasi buatan. Apa sih inseminasi buatan? Cara singkatnya, jadi kita mengambil sperma dari sapi jantan misalnya, kemudian dan menyuntikannya ke sapi betina. Jadi si sapi jantan dan si sapi betinanya itu tidak bertemu, tetapi diambil masing-masing gametnya ya. Kemudian si spermanya jantan itu yang sudah kita ambil disuntikan ke dalam rahimnya betina sehingga dapat bertemu dengan sel telurnya betina. Secara singkat begitulah ya inseminasi buatan. Jadi misalnya sekarang ini kan banyak ya, ada sapi jantannya dari Australia misalnya yang sapi pedaging besar ya, kemudian diinseminasi buatankan pada sapi Jawa. Nah, nanti si sapi betina di Jawa ini keturunan-keturunannya akan menghasilkan sapi-sapi seperti sapi-sapi Australia dengan daging yang banyak begitu. Ya, ada juga tentang istilah-istilah genetika. Yang pertama misalnya fenotip. Nah, kita tahu fenotip ini adalah sifat yang nampak, jadi kelihatan. Misalnya jenis rambut, lurus atau keriting, warna kulit, putih, coklat, kuning langsat, atau warna rambut, ada merah, ada hitam ya, ada pirang misalnya.
Kemudian kalau genotip itu adalah sifat yang tidak nampak, artinya coding genetikanya. Seperti misalnya M besar itu merupakan coding untuk rasa manis. Kan kita tidak bisa melihat huruf M besar. Nah, hal yang seperti itulah yang kita sebut sebagai genotip. Selanjutnya, resesif. Resesif itu adalah sifat yang tidak muncul atau kalah atau tertutupi. Sebaliknya ada sifat dominan, ada sifat yang muncul, sifat yang menang, atau sifat yang menutupi. Kemudian ada kisi-kisi tentang kombinasi gen terhadap fenotip tertentu. Nanti kita akan bahas di PTMT ya. Kemudian persilangan dua sifat beda itu juga kita akan bahas di PTMT. Selanjutnya ada elektroskop. Elektroskop adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi adanya muatan listrik ya. Contohnya misalnya ini adalah elektroskop yang netral, didekatkan dengan sisir yang bermuatan ya. Ternyata si elektroskopnya ini muatan negatifnya atau elektronnya turun ke bawah, sedangkan di kepala elektroskopnya berkumpul muatan positif. Artinya si sisir ini bermuatan ya negatif gitu. Sisirnya bermuatan negatif, kepala elektroskopnya bermuatan positif, dan muatan negatifnya pindah ke kaki elektroskopnya sehingga kaki elektroskopnya membuka ya. Oke, misalnya batang kaca bermuatan, dia positif, didekatkan dengan elektroskop, maka elektron pada elektroskopnya itu berpindah ke kepala elektroskopnya, dan muatan positifnya itu berpindah ke kaki elektroskopnya sehingga kedua kaki elektroskopnya membuka. Nah, selanjutnya adalah kegiatan tentang listrik statis. Ini yang harus kita ingat adalah deret tribolistrik ya. Ada kaca, rambut, wol, sutra, plastik, dan ebonit. Semakin ke kiri itu semakin mudah melepas elektron. Artinya dia cenderung bermuatan positif. Jadi kalau misalnya kita punya wol dan kaca, batang kacanya digosok oleh wol, maka yang terjadi adalah kaca sama wol mana yang lebih dulu? Kaca kan? Berarti kaca akan cenderung lebih positif daripada wol. Artinya elektron dari kaca berpindah ke wol ya, sehingga kaca bermuatan positif dan wol bermuatan negatif. Selanjutnya ada interaksi muatan listrik ya. Ingat, muatan yang sejenis itu tolak menolak, sedangkan muatan yang berbeda jenisnya itu tarik menarik. Lalu yang harus kita ingat juga kalau berbicara mengenai interaksi muatan adalah hukum Coulomb. Ini hukum Coulomb. Gaya Coulomb adalah K kiki per R kuadrat. Kakiku rorombehen. K kiki per R kuadrat ya. Nah, bagaimana membacanya? Nih, F atau gaya itu bersebanding dengan Q1 atau muatan. Semakin besar muatannya, maka semakin besar gayanya. Dan gaya itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Maka semakin dekat jaraknya, semakin kuat gaya Coulombnya. Sebaliknya, semakin jauh jaraknya, maka semakin lemah gaya Coulombnya. Oke, kemudian ada contoh hewan memiliki elektroreseptor. Contohnya ada hiu kepera martil, ada echidna ya. Echidna ini seperti apa? Ya golongan echidna. Kemudian ada belut listrik, ada black ghost, ini kurang high ya. Ikan black ghost knife. Nanti kalian bisa baca atau searching aja tentang hewan yang memiliki elektroreseptor. Ya, kemudian ada rangkaian listrik. Nah, kalau rangkaian paralel, jika arus pada salah satu lampu diputus, maka lampu lain masih menyala. Sebaliknya, kalau rangkaian seri itu jibeh ya. Jadi kalau salah satu arusnya diputus, maka semuanya mati. Nah, ini saya punya contoh rangkaian campuran ya. Jadi lampu 1 dan lampu 2 serta lampu 3 ini tersusun seri, sedangkan lampu 1, lampu 2, lampu 3 dan lampu 4, lampu 5 ini ya dan ini tersusun paralel. Jadi kalau misalnya saklar 1 dinyalakan,
atau dua-duanya dinyalakan, maka semua lampu menyala. Tetapi jika saklar 1 dimatikan, berarti kan tidak akan ada arus yang mengalir ke lampu 4 dan 5. Maka yang nyala itu hanya lampu 1, 2, dan 3. Sedangkan 4 dan 5 itu tidak menyala. Sebaliknya, ketika saklar 2 dimatikan, tidak ada arus yang mengalir ke sini, ya. Dia arusnya hanya ke sini saja. Jadi lampu yang menyala itu hanya lampu 4 dan lampu 5 saja. Ya. Kemudian kuat arus pada salah satu hambatan di rangkaian campuran nanti kita akan bahas di PTMT. Kalian baca juga tentang keuntungan dan kerugian panel surya. Lalu tips hemat menggunakan listrik. Nah, itu cari informasi tentang itu ya. Selanjutnya ini adalah lapisan-lapisan pelindung janin ya. Nah, kita tahu ini adalah janin, kemudian dia terhubung ke plasenta. Ini plasenta yang menghubungkan antara kantung janin dengan tubuh ibunya. Ini adalah plasenta. Kemudian ada kantung amnion. Ini ya, ada kantung amnion yang melindungi janin dari getaran, dari guncangan ya di luar tubuh ibunya. Kemudian ada lapisan korion juga di bagian luar, ada yolk sac atau kantung kuning telur ya sebagai cadangan makanan. Kemudian ada juga kantung allantois. Ini sebagai kantung tempat sisa metabolisme dari si janinnya ini ya. Jadi kalau si janinnya mengeluarkan sisa metabolisme, maka akan ditampung di kantung allantois. Gitu. Satu lagi ada listrik rumah tangga, nanti kita akan bahas di PTMT. Nah, ini coba kalian kerjakan beberapa soal berikut ini. Tolong ditulis soalnya pada buku tulis, lalu cobalah untuk mengerjakannya. Ada 4 soal ya. Nanti tolong kalian tulis dulu. Nanti saat PTMT kita akan bahas keempat soal ini. Oke. Baik, demikian penjelasan untuk kisi-kisi PAS kelas 9. Terima kasih banyak. Kalian boleh ulang rekaman ini ya sebagai bahan untuk persiapan PAS. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.